Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Metro, kali ini Bapak akan sampaikan informasi terkait PTMT. PTMT itu pembelajaran tatap muka terbatas. Ini mohon dipahami video ini, karena ini terkait dengan diizinkannya kita mencoba kalau tatap muka itu kira-kira nanti bagaimana. Bapak jelaskan supaya semuanya satu pemahaman. Pembelajaran tatap muka terbatas adalah pembelajaran di masa COVID-19 yang sudah pada zona level 3. Alhamdulillah di Metro sudah level 3. Nah, ini PTM terbatas ini bukan pengganti KBM, karena PTM ini waktunya sangat sedikit. Oleh karena itu PTM terbatas ini nanti akan tetap ditindaklanjuti dengan pembelajaran seperti kemarin, yaitu daring atau belajar dari rumah atau belajar secara online. Jadwal uji coba PTM terbatas di SMA Negeri 2 Metro ini mohon diperhatikan. Nanti peserta didik per kelas akan dibagi 2 kelompok. Kelompok A ini adalah absen atas, separuh dari absen atas. Kelompok B itu separuh dari absen bawah. Uji coba ini tujuannya adalah untuk, ini belum belajar ini baru sosialisasi yang mana dalam sosialisasi itu tentunya akan disampaikan hal-hal tentang nantinya jika PTMT itu jadi dilaksanakan. Ini pun juga masih tanda tanya, karena rencananya tanggal 23 Agustus PTMT itu akan dilaksanakan. Nah, ini pun juga uji coba ini bukan berarti terus libur, bukan. KBM daringnya tetap jalan. Hanya kalian diminta untuk hadir ke sekolah dengan aturan itu. Nanti di kelas disusun jarak-jaraknya, kemudian nanti juga prosedur simulasinya masuk sekolah dan sebagainya nanti di tanggal yang sudah tertera di sini. Kelompok A 18 Agustus, kelompok B 19 Agustus. Ini hari Rabu dan hari Kamis. Hari Jumatnya belajar daring seperti biasa. Minta maafnya harusnya ini S Agustus gitu Oke, baik. Berikutnya, kapan mulai PTM terbatas? Update terakhir ini adalah 23 Agustus 2021. Jadi namanya PTM terbatas tentunya kalian harus pakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Kalau Senin ini abu-abu putih lengkap dengan atribut. Nah, ini tentunya yang kelas 11 ini kan bajunya masih baru semua Nah, ini yang kelas 10 baju yang kemarin sudah dibuat oleh sekolah tolong segera diambil. Nah, ini kemarin sudah diinformasikan. Yang kelas 12 juga demikian. Dilihat lagi baju seragamnya itu masih apa enggak Kemudian SOP, standar operasionalnya bagaimana? SOP itu standar operasional prosedur PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama,
Peserta didik hadir di sekolah berhenti di titik pemberhentian yang ditentukan oleh sekolah. Ya, dulu pernah dibuat di sisi barat dan sisi timur. Ini jika diantar. Nah, jika diantar. Dan yang membawa kendaraan sendiri masuk ke lokasi parkir secara tertib. Lokasi parkir kita ada di depan sekolah, nanti akan diatur oleh tenaga parkir atau bapak satpam, ya. Nanti nurut aja. Dan tidak boleh gerombol-gerombol, ya. Tidak boleh gerombol-gerombol. Kemudian peserta didik masuk ke lokasi sekolah wajib memakai masker. Wajib. Tolong kata-kata wajib ini disiasati. Biasanya kalian kalau yang wajib-wajib ini sering menawar. Ya, karena apa? Kalau nanti SOP PTMT ini ya kita melaksanakannya gagal, ya kita kembali daring lagi. Maka taati. Karena pada saat pembelajaran tatap muka terbatas ini ada pihak-pihak yang memang ikut mengawasi, yang kita nggak tahu. Ya, yang kita nggak tahu. Nanti kalau yang mengawasi ini kebetulan ya kita melaksanakannya kok melanggar prokes terus menjadi catatan, maka yang semula kita menginginkan tatap muka tidak terbatas, tatap muka yang sungguhnya jadi gagal lagi. Nah ini, jadi mohon kerjasamanya. Ya, masih lokasi sekolah wajib memakai masker. Syukur-syukur masker yang bagus. Ya, kalau enggak yang penting masker medis juga enggak apa-apa, masker kain enggak apa-apa. Ya, siapkan di ke tas masing-masing. Kalau masker medis sediakan yang banyak. Ya, itu banyak pilihan harga yang bisa kamu pilih. Masukkan di tas karena masker medis itu biasanya kita pakai cepat ya, cepat hancur ya, cepat kotor. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik pada saat masuk lokasi sekolah wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Nah, itu tempat cuci tangan nanti disediakan oleh sekolah beserta sabunnya dan tisu. Syukur-syukur kalian memang dari rumah udah bawa tisu, ya, atau apalah ya, sapu tangan lah ya, sapu tangan yang berbentuk handuk itu juga ada. Nah ini menjadi apa ya, aksesoris tambahan untuk anak sekolah gara-gara COVID ini ya. Jadi di tas Anda itu yang sebelumnya kalau yang cewek-cewek itu biasanya tasnya isinya make up, nah sekarang ditambah lah isinya apa tuh, tisu, hand sanitizer ya kan, masker gitu ya. Nah, ini tambah itu. Dan itu saya kira nanti kalau nggak COVID juga kebiasaan yang bagus. Karena hand sanitizer ini intinya adalah membunuh kuman. Walaupun tidak ada COVID ya, kita tahu sekarang di jalan pun karena sekarang zamannya sudah polusinya tinggi ya, maka sering-sering kita membersihkan tangan itu baik. Ya, kemudian sampai di sekolah nanti suhu kalian akan diukur oleh pihak sekolah, dan kalau suhunya nanti ternyata 37,5 ya, itu kalian akan dipulangkan. Maka akan lebih baik memang kalau kalian dari rumah merasa badannya nggak enak, demam, itu lebih baik nggak usah berangkat. Ya, lebih baik nggak usah berangkat sekolah. Nah, ini. Jadi butuh kejujuran dari kalian. Terus ya jangan mengada-ada, sehat nggak masuk buat berita sakit. Nah ini berita ini nanti khawatirnya jadi doa, harusnya sehat jadi sakit gitu ya. Berikutnya, peserta didik pada saat antri masuk ke lokasi sekolah harus berbaris dengan jarak minimal 1,5 meter secara tertib. Nah ini sebenarnya baris ini bisa dihindari kalau kalian berangkat dari pagi. Karena kebiasaan kalian sebelum COVID, kalau masuk sekolah misalnya 7.15, kalian sepertinya kayak janjian. Kalau suka masuk sekolah gerbang itu jam 7.10 gitu ya. Nah ini, di masa COVID itu
di masa Covid ini ya. Jadi kebiasaan itu diubah ya. Nah, jadi kalian bisa berangkat lebih pagi supaya tidak terjadi antrian. Kadang-kadang kosnya cuma 10 meter dari sekolah pun ya, mentang-mentang deket, datang ke sekolah jam 7, 10 menit misalnya. Sama aja ya, sama aja. Jadi akan lebih baik kalian berangkat pagi, kalian persiapkan semuanya. Kemudian nomor 5. Peserta didik selama KBM di sekolah wajib membawa bekal makanan dan minuman yang diperkirakan cukup sampai dengan pulang sekolah. Nah, ini maksudnya apa? Karena nanti PTMT ini nggak lama di sekolah dan tidak ada istirahat. Nah, tentunya ini tantangannya adalah walaupun teman Anda nggak bawa makanan, mohon untuk tidak berbagi. Jadi di kelas itu nggak boleh berbagi minuman, berbagi makanan, ya nggak boleh. Maka yang terbaik adalah masing-masing dari kalian itu bawa makanan sendiri. Kalau nggak bawa makanan, kalian bawa minuman aja, tapi makan dari rumahnya kenyang. Ya, karena nanti di lokasi sekolah itu hanya 3,5 jam. Jam ini maksudnya yang 60 menit, ya. 3,5 jam yang 60 menit. Bukan jam pelajaran 45 menit ya. Nah ini, jadi ini tentunya 3,5 jam ini mesti kalian haus, minimal bawa minuman, minimal ya. Tapi dari rumah sarapan. Kalau nggak sarapan nanti tambah bahaya, karena nanti dengan kita nggak sarapan, kondisi kita turun, itu sangat rentan nanti terhadap virus ini ya. Jadi daya tahannya menjadi turun. Daya tahan turun ini menjadi sasaran yang empuk ya, sasaran empuk gitu ya untuk virus COVID-19 ini. Kemudian yang ke-6, nah ini jangankan makanan ya, peserta didik dilarang saling meminjamkan alat-alat tulis dan buku pelajaran. HP misalnya ya, HP. Kalian biasanya ada yang punya karir khusus itu. Kalau ada HP temennya nganggur, sabet gitu ya, pencet. Nah ini tolong untuk ini ya, tuh sebenarnya walaupun nggak COVID juga nggak bagus, karena alat-alat yang dimiliki seseorang itu kadang-kadang atau bahkan sering dia privasi ya, privasi. Kita menghargai privasi orang itu salah satu indikasi kalian punya akhlak yang mulia. Nah ya, pengen kan punya akhlak yang mulia ya. Kita walaupun HP itu di meja, terus yang punya nggak ada ya, biarkan aja di meja. Alat-alatnya termasuk buku, pulpen, dan sebagainya. Ya, jadi karir yang kalau lihat barang orang kok jadi pingin megang, pingin ngambil, itu belajar untuk dihilangkan. Nah, itu juga perlu belajar masalahnya ya, kalau udah jadi kebiasaan. Kemudian yang ke-7, nah ini yang Bapak katakan tadi ya, KBM dilakukan dengan durasi waktunya 3,5 jam. 3,5 jam. Ini 3,5 kali 60 menit. Kemudian yang ke-8 ya, yang ke-8 ini KBM ya. KBM ini sebenarnya kita nggak ada sip-sip di sini ya. KBM lah gitu ya. KBM kita dimulai jam 7.30. Ini maksudnya begini. Kalian jam 7.30 itu udah di kelas ya. Jam 7.30 sudah di kelas. Ini kenapa ada sip pertama, karena memang rencana sekolah kita awal kemarin kita menggunakan 2 sip. Jadi sip pertama, kedua, tapi yang ternyata dari petunjuk dari gugus COVID tingkat nasional maupun sampai kota metro, KBM itu hanya boleh 1 sip. 1 sip. Artinya yang sip tadi kan kelompok A, kelompok B ya. Jadi kelompok A itu belajar nanti seminggu, kelompok B seminggu. Ya, nanti kelompok-kelompok ini nanti Bapak bagikan lewat grup, sudah jadi ya, nanti tunggu aja. Kemudian ini jadwalnya ya,
Jadwalnya sama dengan jadwal yang sudah ada pada KPM daring, urutan pelajarannya hanya ya ini waktunya saja yang diubah. Jadi satu pelajaran itu hanya 20 menit. 1 jam ya, 1 jam pelajaran itu hanya 20 menit. Ya, jadi yang pertama ini cek suhu, kemudian cuci tangan dan sebagainya yang terkait dengan prokes itu dimulai jam 7 sampai jam 7.30. Ini tentatif ya. Artinya begini. Kalau kalian datang sebelum jam 7 ya bagus ya, bagus. Kalian bisa cek suhu. Nanti cek suhu itu alatnya di depan dan mohon cek suhu ini jangan disentuh-sentuh ya. Karena kemarin kita dapat bantuan alat itu rusak karena Bapak dengar kalian misalnya di depan alat itu bunyi terus mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Jadi alatnya itu seperti alat untuk mainan karena ada musiknya gitu ya. Saya kira kalau itu di taman kanak-kanak atau di PAUD Bapak anggap wajar lah ya, ini SMA apalagi SMA kita tentang IT itu kan alat IT ya. Ya, artinya seperti layaknya komputer lah ya. Ini enggak asing lah. Jadi mari kita lihat pertunjukan bahwa kita termasuk kelompok-kelompok yang memang tidak gaptek walaupun lihat alat suhu kayak itu bukan hal yang aneh ya, jadi itu untuk mainan ya. Nah ini karena alat itu juga bisa rusak gitu ya. Nah ini jam pertama kita mulai jam 7.30. Nah selama jam pertama jam ke-10 ini yang durasinya 3,5 jam ini kalian tidak ada jeda waktu istirahat ya, karena di dalam kelas ya. Nah ini tentunya ini tantangannya adalah kalian harus menjaga semangat ya, dan di dalam kelas prokes tetap ditegakkan ya. Kebiasaan kalian di WA misalnya sering guyon, sering iseng ya toh. Nah ini tolong untuk di kelas jangan dilaksanakan, apalagi yang kelas 10 nih ya, kelas 10, kelas 11 yang belum pernah menikmati kelas ya. Nah ini justru tantangan kalian untuk bagaimana belajar tertib di kelas. Sekarang dipaksa tertib karena ada COVID. Nah, mudah-mudahan tertib itu bagus. Nanti setelah nggak ada COVID, ketertiban itu menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Nah, ya, jadi kita tuh biasa tertib dan kita memang butuh tertib. Nah, karena suatu hasil yang baik itu ketertiban menjadi salah satu faktor untuk tujuan yang baik itu adalah tertib. Kemudian yang ke-9, pengaturan SIP KPM dilakukan sebagai berikut. Kelompok A itu PTMT-nya di minggu ganjil. Minggu ganjil itu misalnya dalam sebulan ada minggu pertama dan ketiga. Kadang-kadang ada minggu kelima. Nah ini kadang-kadang. Kalau nggak ada ya berarti kelompok ini hanya belajar di minggu pertama dan ketiga. Ya, nah ini misalnya nanti habis uji coba itu tanggal 23 nanti dilihat dia minggu keberapa. Nah, nanti masuk. Dan kelompok B itu PTMT-nya di minggu genap, minggu kedua dan keempat pada setiap bulannya. Ya, kalau kita melihat jadwal ini bukan berarti begini loh, bukan berarti misalnya kelompok A ini PTM ya, terus kelompok B-nya nggak libur gitu ya. Jangan ada bahasa nanti libur. Jadi Bapak guru ini cukup lelah nanti, karena pada saat PTM ini kelompok A di sekolah, ini kelompok B ya guru di hari itu juga harus ngajar lewat daring gitu ya. Jadi bukan terus asik gitu ya, berarti belajarnya seminggu hanya sebulan hanya 2 kali, bukan ya. Nah ini tolong direspon dengan baik ya, tolong sekolah ini memikirkan kebutuhan pendidikan kamu loh ya, bukan kebutuhan guru, bukan ya. Jadi tolong ini disikapi, jangan seolah-olah KPM itu kebutuhan guru, bukan.
Karena yang sekarang dalam posisi pendidikan itu adalah peserta didik. Ya, kalau guru itu pendidik. Nah, ya. Nah, yang membutuhkan pendidikan adalah peserta didik karena kalian adalah manusia-manusia yang memang belum sampai pada tujuan cita-cita yang kalian inginkan. Maka di sini kalian membutuhkan orang lain yaitu guru dan membutuhkan tempat untuk itu yaitu sekolah. Ya, tolong disikapi seperti itu. Berikutnya setelah KBM selesai, peserta didik harus segera meninggalkan lokasi sekolah secara teratur dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa penormalan. Baru anggap aja ini sebuah pergeseran dari kebiasaan. Nah, kemarin biasanya daring, kita coba. Ya, guru mapel pada saat tatap muka di kelas wajib memakai masker dan atau pelindung wajah. Ya, masker pelindung wajah ini untuk Bapak Ibu guru. Ya, nah ini kalau nggak pakai pelindung wajah ya maskernya double. Kalian juga boleh pakai masker double boleh. Sekarang lagi ngetren masker double ya, tapi memang budgetnya sedikit berbeda kalau masker double. Ya, tapi kalau orang tua memberi fasilitas masker double tolong dipakai. Berikutnya, nah ini yang penting. Jadi sebenarnya KBM tatap muka terbatas ini nanti Bapak Ibu guru di kelas tuh nggak menjelaskan secara detail. Jadi hanya pokok-pokoknya saja. Secara detailnya adalah di daring. Ya, karena waktu belajar 20 menit itu kayaknya sangat sulit kalau mau menyelesaikan materi di dalam kelas tatap muka terbatas ini. Nah, ini tentunya kalian gunakan ya pada misalnya kalian dapat giliran tatap muka ini, hal-hal yang kemarin kalian tanyakan atau nggak tahu di daring ini bisa kamu bawa pada tatap muka, ditanyakan gurunya langsung. Mudah-mudahan gurunya juga masuk, kelas gitu loh ya. Nah ini makanya tantangan dari tatap muka terbatas ini sebenarnya adalah jika kehadiran guru tidak bisa dalam kelas karena suatu hal. Nah ini rentan ya. Oke, kemudian 13 guru mapel harus melakukan absensi setiap tatap muka di kelas ya. Jadi nanti akan diabsen kalian itu di kelas ya. Diabsen tentunya absen sekolah juga berjalan. Nah, kalau kemarin yang kelas 11 lihat rapornya itu ada alfa izin, nggak ada alfa izin sakit. Nah, nanti tatap muka terbatas nanti akan dicatat kehadiran kalian di sekolah, ya. Nanti salah satu perwakilan melaporkan ke pihak sekolah yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa di tatap muka gilirannya, ya. Yang ke-14, guru mapel wajib melaporkan hasil KBM baik yang dengan secara tatap muka maupun yang dilakukan secara daring kepada sekolah. Ini tugas guru ya, yang penting kamu hadir. Di daring juga harus hadir ya. Kalau di daring itu kehadiran kalian tuh gampang ngeceknya. Kalau kalian dikasih tugas nggak mengerjakan, nggak ngirim ya dianggap nggak hadir. Atau mungkin Bapak Ibu guru ada yang pakai Google Meet untuk ngecek kehadiran kalian. Nah, kalau yang tatap muka terbatas ini juga nanti kalian dicek pada saat kehadiran di sekolah. Misalnya kelompok A tatap muka terbatas, ya absennya ya beda dengan kelompok B yang daring pada waktu yang bersamaan. Nah, kemudian yang ke-15, nah ini masjid harus selalu dijaga kebersihannya. Nah ini tentunya ini petugas yang dituju oleh sekolah ya untuk melaksanakan ini ya. Ini sudah dilaksanakan, karpetnya sudah digulung dan sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga selama ini Bapak Ibu guru sehat dan bisa hadir di kelas sehingga tidak ada jam kosong ya. Karena jam kosong berisiko terjadinya pelanggaran prokes. Maksudnya pelanggaran prokes itu ya pelanggaran prokes di kelas ya. Kalian mungkin karena jam kosong dari sana dari sini berebut barang ya kan dan sebagainya. Apalagi yang kelas 10 ya dan semuanya mungkin ya yang sudah lama tidak
ada di dalam kelas ini terkesan menjadi aneh, ya, menjadi aneh. Dulu daring itu aneh, sekarang di dalam kelas kebalikannya yang jadi aneh. Nah, keanehan-keanehan ini menjadi resiko kalau guru tidak hadir di dalam kelas. Terima kasih, lebih kurangnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.